Siapa nama kakek Anda? Kemungkinan besar Anda tahu jawabannya ya. Tapi kalau saya tanya, siapa bapaknya kakek Anda? Mungkin sebagian besar sudah mulai bingung. Apalagi ketika saya tanya, siapa kakeknya kakek Anda? Mungkin hampir semua orang tidak tahu, bahkan saya pun juga tidak tahu. Kecuali mungkin Anda adalah seorang raja yang udah jelas. Bapak Anda raja, kakek Anda raja, kakeknya kakek Anda juga raja, sehingga sangat jelas. Padahal kakeknya kakek kita bisa jadi masih hidup kurang dari 100 tahun yang lalu atau 150 tahun yang lalu. Tapi ini ada seorang kakek tua yang sangat terkenal, namanya masih abadi sampai sekarang. Yang namanya adalah Leonardo da Vinci. Dia lahir pada tanggal 15 April tahun berapa coba? 1452. Sudah hampir 600 tahun yang lalu. Dan sekarang semua orang banyak sekali orang masih mengingat namanya. Orang yang hidup lebih dari 500 tahun yang lalu. Dia lahir di desa Vinci, makanya dia Leonardo da Vinci. Leonardo sendiri kayak singa. Nah, orang ini terkenal banget sebagai seorang seniman dan juga saintis, menemukan banyak sekali benda-benda yang lucu, banyak sekali yang dia kerjakan sepanjang hidupnya. Lukisannya pun terjual jutaan dolar. Seperti karya yang abadi sampai saat ini adalah Mona Lisa dan juga The Last Supper. Nah, pelajaran menarik dari Leonardo da Vinci. Siapakah dia? Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Bagaimana kisah hidupnya? Beberapa hal yang saya pelajari tentang kejeniusan Leonardo da Vinci berasal dari beberapa hal ini. Yang pertama adalah ketika dia dilahirkan di sebuah desa terpencil di Italia, dia senang banget yang namanya ngeksplor. Dia ngeksplor banyak sekali hal. Dia main ke hutan, main ke sungai, main ke ladang, semuanya dia tanyain. Curiosity-nya tinggi sekali dan beruntung dia tinggal bersama paman-paman dan kakek neneknya yang mereka bergantian berjaga dan tetap mau menjawab semua pertanyaan anehnya Leonardo da Vinci. Kok burung bisa terbang? Kenapa manusia menguap? Air ini dari mana? Hujan datangnya gimana? Semua dia tanyain. Dan dia punya lingkungan yang sangat mendukung. Orang-orang di sekitarnya juga sabar dan juga menilai bahwa Leonardo da Vinci ini berbakat berbagai hal. Dia juga sudah jago menggambar. Dari kecil dia menggambar banyak sekali hal. Apapun yang dia lihat dia gambar. Mulai dari burung, pohon, tanaman, dan banyak hal lainnya. Yang menarik, Da Vinci adalah seorang yang kidal. Yang bagi orang pada saat itu dianggap tabu untuk menggunakan tangan kiri. Tapi dia tetap diam-diam menggunakan tangan kirinya. Pelajaran kedua adalah ketika pada tahun 1466 atau 14 tahun. Umur 14 tahun dia sudah masuk ke dalam ruang kerjanya Verrocchio, salah satu seniman ternama di Italia. Dia menjadi kayak tukang pesuruhnya lah. Istilahnya dari mulai disuruh bikin kopi, nyiapin barang-barang, belanja ke pasar dan seterusnya. Dari bulan ke bulan dia naik level karena bakatnya dinilai bagus. Di sini saya melihat dari umur 14 dia sudah ketemu master, orang yang kenal sama namanya dunia seni dan salah satu yang terbaik di negaranya saat itu. Sehingga dia terdapat akses, dia melihat tiap hari tinggal di situ, membantu di situ selama bertahun-tahun. Bahkan dia di situ dari 1466 sampai 1477, berarti sekitar 11 tahun sampai dia membuka ruang kerjanya sendiri di Firenze. Dari 11 tahun itu dia tentu mengakses segala hal yang dia dapatkan dari seorang maestro. Ini adalah pelajaran tersendiri bagi saya, yaitu ketika kita mau jago sesuatu, kalau kita mendapatkan akses ke orang yang terbaik di bidang itu dan mendedikasikan bertahun-tahun belajar langsung darinya, maka kemungkinan kita untuk sama jagonya akan jauh lebih tinggi. Tentu ada konsep yang dimana kalau kita di kampus atau di sekolah kita belajar kayak 12 jenis ilmu, IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi ketika kita masuk ke masternya, kita belajar beberapa ilmu juga, tapi yang benar-benar penting menunjang kemampuan kita untuk menguasai satu hal ini. Dalam kasus Leonardo da Vinci adalah menjadi seorang pelukis yang handal.
Pelajaran berikutnya dari Da Vinci adalah setiap dia bepergian, mau dia ke Perancis, dia ke Milan atau ke Firenze, dia selalu mencari siapa penguasa kota tersebut, siapa rajanya. Dia kirimin surat, dia ajak ketemuan, dia dedikasikan dirinya untuk langsung bergaul dengan penguasa kota tersebut. Sehingga dia mendapatkan akses kepada power, kekuatan, money, resource, uang, dan juga akses networking. Ketika dia dikenal oleh orang paling tinggi di kota tersebut, tiba-tiba dia diakses oleh semua orang bangsawan di kala itu, orang-orang kaya, pedagang-pedagang besar, dan dia menjadi terkenal dengan waktu yang sangat singkat. Artinya ini kalau kata filosofi atau pepatah Cina, ketika mau mengejar kuda, tunggangilah kuda. Atau basically kalau kita ada di mana, cari siapa jagernya, siapa yang paling berkuasa. Kalau kita bisa main sama mereka, kita akan dapat akses ring nolnya mereka, orang-orang terbaik di bidangnya. Ini juga seperti yang dilakukan Picasso. Jadi Pablo Picasso ketika jualan produknya atau lukisannya, dia selalu cari orang kelas tertinggi di kotanya, sehingga harganya pun bisa tinggi sekali. Padahal mungkin sekilas melihat gambar kayak anak TK aja bisa terjual jutaan dolar gitu mungkin. Tapi karena yang membeli memang orang-orang yang punya mungkin ratusan juta dolar atau miliaran dolar. Pelajaran terakhir dari Da Vinci adalah karya-karyanya yang luar biasa membutuhkan waktu dalam proses pembuatannya. Seperti karya The Last Supper yang dibuat 1495 itu selesai 1497, 2 tahun. 2 tahun satu lukisan itu adalah dedikasi yang luar biasa. Saya mungkin generasi kalau ngerjain sesuatu baru 3 bulan 6 bulan gak jalan ya udah tinggal, atau ngerasa kayak ini kok sebulan ini belum ada progres ya udahlah gitu. Itu kayak generasi yang instan banget. Ini dia satu lukisan bisa 2 tahun, The Last Supper, dan ini udah lebih dari 500 tahun lukisannya masih ada, masih terkenal sekali, menjadi legenda di mana-mana. Jamuan terakhir. Seperti halnya Mona Lisa yang terkenal sekarang ada di salah satu museum di Prancis. Lukisan tersebut mulai dibuat pada tahun 1503 dan baru selesai pada tahun 1506. 3 tahun untuk satu lukisan. Tapi ketika kita tahu bahwa lukisan itu nilainya sudah sangat luar biasa tinggi, 3 tahun pun jadi sangat wajar. Da Vinci juga terkenal banget kalau dia misalnya mau melukis sesuatu seperti jamuan terakhir, itu dia benar-benar nyari modelnya siapa yang paling pas untuk ini, mukanya yang kayak gimana, dihapus lagi, diganti lagi. Jadi kayak perfection detail untuk sebuah mahakarya dia lakukan untuk mengerjakan itu. Pelajaran dari situ adalah ketika kita mengerjakan sesuatu ya terus perbaiki sampai akhirnya itu jadi sesuatu yang luar biasa bagus, kualitasnya luar biasa tinggi, sehingga akan jadi legacy yang akan dikenang oleh banyak orang. Oke, itu 3 pelajaran sederhana. Yang pertama, always have curiosity. Yang kedua, cari network terbaik, orang-orang terbaik. Dimulai dari bisa jadi orang yang terbaik di bidang kita, ataupun penguasa, ataupun orang berkuasa di bidang yang kita inginkan. Terakhir adalah hard work atau masterpiece itu membutuhkan waktu untuk dikerjakan. Tetap berproses, perbaiki diri terus-menerus, kaizen. Perbaiki, terus belajar, terus perbaiki, hasilnya akan terus lebih baik.